Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Asin Nurdiana, mahasiswi setia SHL Jalani semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Industri Halal, yang mana saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kreatif, yang mana di dalamnya itu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yang kedua yaitu penguatan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif, yang ketiga yaitu mengembangkan ekonomi kreatif masa kini dan masa yang akan datang. Baiklah, langsung saja kita bahas poin yang pertama tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2005, mantan Presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tentang pentingnya mengembangkan industri pada sektor yang bersumber dari kerajinan dan kreativitas bangsa. Setelah itu, pada tahun 2006, Menteri Perdagangan RI saat itu Dr. Mari LK Pangestu meluncurkan program Indonesia yaitu Desain Power di jajaran Departemen Perdagangan RI. Suatu program pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun di luar negeri. Program Indonesia yaitu Desain Power ini menitik beratkan pada pengembangan sektor jasa dan dapat memberikan ruang bagi pelaku dan industri kreatif. Pada tahun 2010 dibuat suatu platform digital yang bernama Ekonomi Kreatif Indonesia atau juga bisa disebut dengan Indonesia Creative Net, yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan industri kreatif di Indonesia. Adapun perkembangan lainnya yaitu pembuatan cetak biru, rencana pengembangan industri kreatif nasional 2025, dimuat pula rencana pengembangan 14 subsektor industri kreatif tahun 2009 sampai 2015, Inpres No. 6 tahun 2009 yang mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 sampai 2015. Saat ini, subsektor ekonomi kreatif sudah bertambah 1 sektor, yaitu sektor kuliner. Total sampai saat ini ada 15 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pengembangan berbagai faktor yang signifikan perannya dalam ekonomi kreatif yaitu sumber daya insani, bahan baku berbasis sumber daya alam, teknologi, tatanan institusi, dan lembaga pembiayaan yang menjadi komponen dalam model pengembangan. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini, diyakini bahwasanya kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif yaitu ada cendekiawa, ada bisnis, dan ada pemerintahan, yang mana 3 faktor ini menjadi mutlak dan merupakan persyaratan mendasar. Untuk kolaborasi IBG merupakan langkah utama yang perlu dirumuskan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu poin yang kedua tentang penguatan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif selama kurun waktu 2010 sampai 2014, pemerintahan telah menetapkan berbagai kebijakan dan aturan yang menjadi landasan hukum ekonomi kreatif. Dengan disahkannya RUU Hak Cipta pada 16 September 2014 yang merupakan pengganti atau penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pemerintahan menunjukkan inisiatif untuk merespon pengembangan ekonomi berbasis industri kreatif yang telah menjadi salah satu andalan kekuatan ekonomi Indonesia. Perlindungan yang memadai terhadap hak cipta diharapkan akan membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan
ramah